Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah terdengar ya suara saya. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang untuk pemateri, untuk panitia, dan juga peserta webinar kelima Komunitas Belajar IPA dengan tema Dampak Positif Pandemi COVID-19 terhadap Dunia Pendidikan dan Kesehatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu saja kita patut puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan untuk sama-sama berikhtiar untuk mencari ilmu dengan media webinar yang akan diadakan oleh komunitas belajar IPA pada sore hari ini. Nah, untuk komunitas belajar IPA sendiri itu merupakan sebuah wadah sharing ilmu untuk kita dapat mengoptimalkan dan juga menerapkan ilmu berkaitan dengan pembelajaran IPA dan pendidikan. Terutama pada masa pandemi sekarang ini, seperti sekolah maupun kampus, semua ditutup. Kita dari komunitas belajar IPA melalui akun Zoom, kemarin kita juga melalui akun StreamYard, dan sekarang karena ada sedikit trouble untuk YouTube nanti akan ditayangkan setelah acara selesai. Nah, kita sama-sama nanti sharing dengan menghadirkan beberapa praktisi maupun akademisi untuk dapat berbagi ilmu, berdiskusi bersama dengan teman-teman semua. Pada webinar nasional kelima ini, kita mengangkat tema yaitu dampak positif pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan dan kesehatan. Nah, dengan tujuan untuk menanamkan, memberikan pemahaman dan juga meningkatkan karakter peduli pendidik, peserta didik maupun semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rafiq Mubarak. Di sini sebagai pembawa acara webinar kelima Komunitas Belajar IPA. Dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, dampak positif pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan dan kesehatan. Sebelumnya saya bacakan beberapa susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua yaitu acara inti yang nanti akan disampaikan oleh pemateri 1 maupun pemateri 2, dan juga akan dipandu oleh moderator yaitu Mas Muhammad Azwar Anas. Mungkin sudah ada beliau. Yang ketiga yaitu penutup. Baik, marilah kita buka kegiatan webinar kelima ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan lafaz basmalah kegiatan sore hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung menginjak ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari pemateri 1 dan 2 yang nanti akan dipandu langsung oleh Saudara Muhammad Azwar Anas, SPD. Beliau ini sekarang masih sebagai mahasiswa pasca sarjana di UNJ. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Mas Azwar. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya. Oh, sudah. Gambarnya sudah. Oke. Baik, saya persilahkan. Monggo, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan acara webinar kali ini dengan tema dampak positif pandemi terhadap guru dan kesehatan.
Saya sedikit bercerita tentang berdirinya komunitas belajar ini. Diawali dengan beberapa aspirasi dari anggota seperti Mas Rapik, Mas Didit, dan Mbak Nunung untuk menyelenggarakan acara secara online. Dan alhamdulillah bisa terselenggara. Dalam acara webinar ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau kepada guru agar memberikan edukasi seluas-luasnya. Langsung saja ya, kita mulai acara yang pertama, yaitu tentang dampak positif COVID dalam dunia pendidikan yang akan disampaikan oleh Mbak Irnafa Ratri Aisyah. Halo, Mbak Rat. Ya, halo. Kedengeran nggak suaranya? Mbak Rat, Ini ya. Agak putus-putus soalnya. Kayaknya sinyalnya jelek. Mbak Irnafa Ratri Aisyah. Oke, sudah siap nggih, Mbak? Iya, siap. Oh ya, mungkin langsung saja saya berikan waktunya kepada Mbak Irnafa Ratri Aisyah untuk memulai materi. Ya, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irnafa Ratri Aisyah. Saya di sini sekarang saya bekerja di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal di Jawa Tengah. Saya sebagai promotor kesehatan. Nah, untuk sore hari ini saya mau menyampaikan tentang dampak positif pandemi COVID di bidang kesehatan ya khususnya. Buat kakaknya boleh di-share screen Kak yang materi kemarin, bisa dibantu? Oke, sebentar nih Mbak. Sebentar. Saya buka. Sudah kelihatan? Belum muncul. Ya. Sudah, Kak. Ya, sebelum kita masuk ke dampak positif gitu ya, kita kulik lagi tentang apa sih COVID-19. Mungkin teman-teman di sini udah bosen ya, setahun ngadepin pandemi, diberitakan di TV juga adanya COVID gitu kan. Sepertinya sudah mulai bosen, udah mulai hafal juga gitu. Tapi kita perlu kulas lagi ya, apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utamanya itu menyerang pada sistem pernafasan. Pertama kali penyakit COVID ini muncul di Wuhan tahun 2019 kalau teman-teman ingat ya. Kemudian juga yang perlu teman-teman pahami bahwa
penularan virus COVID ini, virus corona ini itu melalui droplet, maaf ini kurang sepertinya, yaitu percikan air liur dari hidung saat kita bersin, batuk, maupun berbicara. Itu kenapa saat ini kita selalu, di mana-mana selalu digaungkan untuk kita menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan, seperti itu. Karena misalnya kita batuk atau bersin, itu menyentuh tangan nih, terus nanti kan virusnya itu kan tertransfer di tangan, kemudian kan nanti kita misalnya pegang uang, pegang gagang pintu, itu kan nanti juga virusnya berpindah lagi ke gagang pintu, nanti gagang pintunya dipegang lagi sama orang, seperti itu. Nanti kan penularannya itu cepat sekali, seperti itu. Next, Kak. Ya, ini perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia. Ini per tanggal kemarin ya, tanggal 17 Juli 2021. Kasus positif yang ada di Indonesia secara kumulatif itu ada 2.832 orang. Ya, sekitar sekian. Kemudian kasus aktifnya, artinya yang sekarang baik yang isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit, rujukan maupun rumah sakit darurat COVID, itu ada sekitar 527.872 orang, bayangkan. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, saat ini banyak sekali diberitakan di rumah sakit itu penuh, kemudian juga oksigen sekarang mulai penuh, nyari oksigen juga susah, seperti itu ya, karena varian baru nih muncul di Indonesia setelah kemarin yang ada di India, sekarang muncul di Indonesia, yaitu varian Delta. Kemudian juga sembuhnya sekitar 2 juta, yang sembuh itu sekitar 2 juta orang, kemudian yang meninggal itu 72. Mungkin ada yang bertanya, angka sembuhnya itu kan tinggi, berarti kan itu tidak seberbahaya itu. Mungkin seperti itu ya teman-teman, tapi perlu diperhatikan kasus kesembuhannya itu tinggi karena kasus terkonfirmasinya itu juga tinggi, seperti itu. Jadi wajar, tapi kita lihat juga angka meninggalnya itu ada sekitar 72.489 orang, seperti itu. Jadi kita harus perhatikan banget nih tentang COVID ini, teman-teman jangan bosen ya, apalagi kalau misalnya ada berita tentang COVID dan lain sebagainya, seperti itu. Next. Kemudian ada gejala. Gejala ini mungkin kalau yang dulu ya, yang saat awal-awal pandemi itu jarang banyak itu orang OTG atau orang tanpa gejala. Biasanya tiba-tiba aja anosmia atau hilang penciuman. Kemudian ada juga yang merasa dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja. Ternyata ketika dites PCR atau di swab ya, itu ternyata positif, seperti itu. Nah, untuk yang varian baru ini, yang varian Delta, itu banyak yang mengalami gejala. Gejalanya itu yang pertama, diantaranya itu yang demam, kemudian batuk pilek, kemudian anosmia, hilang penciuman. Ada juga yang hilang indera pengecap rasa, seperti. Jadi kita tuh tidak bisa mencium apapun, wangi, harum, bahkan wangi yang nggak enak pun kita tidak bisa menciumnya. Kemudian juga kita tidak bisa merasa, misalnya bikin Indomie nih, biasanya semerbak kita bikin Indomie satu rumah itu bisa menciumnya gitu, bisa merasakan enak. Lah kalau orang dengan gejala anosmia itu tuh dia tidak bisa mencium itu. Kemudian juga sakit tenggorokan. Ada juga beberapa kasus itu yang diare. Kemudian juga sekarang juga banyak yang sesak nafas. Kenapa sekarang itu banyak sekali masyarakat itu yang membutuhkan oksigen? Mungkin teman-teman ini ya, lihat di story temennya, kemudian juga di TV itu banyak sekali yang mengantri untuk mendapatkan oksigen, seperti itu. Next. Kemudian cara pencegahannya. Bisa di next lagi, Kak. Cara pencegahannya itu ada
itu mencegah virus masuk, yang kedua itu meningkatkan imun, yang ketiga itu membantu imun melawan virus. Yang pertama itu mencegah virus masuk. Mencegah virus masuk itu dengan apa? Dengan 5M. Mungkin teman-teman di sini sudah paham semuanya ya. Yang pertama itu memakai masker. Kemudian yang kedua menjauhi kerumunan. Yang ketiga mencuci tangan pakai sabun. Yang pertama itu memakai masker. Teman-teman di sini kita perlu diperhatikan juga nih pemakaian maskernya. Kadang ada beberapa orang yang ya udah yang penting asal pakai masker seperti itu. Yang penting sudah memakai masker, entah itu benar atau tidak, itu yang penting menggunakan masker seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan saat pemakaian masker yang jika teman-teman menggunakan masker medis, tahu ya masker medis itu maksimal penggunaannya itu 4 jam atau paling lama sekali, paling maksimal itu 8 jam. Setelah itu kita harus ganti, harus dibuang. Dibuang juga jangan asal dibuang gitu ya teman-teman, tapi kita harus digunting karena nanti mencegah untuk orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian juga untuk masker kain, itu masker kain maksimal penggunaannya itu 4 jam. Lebih dari 4 jam harus diganti. Seperti itu. Makanya teman-teman kalau misalnya keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah harus banget, wajib banget itu membawa masker cadangan. Kemudian juga sekarang masker scuba itu sudah tidak disarankan lagi ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang masih. Kenapa sih kok tidak disarankan seperti itu? Karena masker scuba ini tipis banget kalau diperhatikan. Itu tipis banget dan itu masih bisa virus itu masih bisa masuk seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya menggunakan masker itu harus 3 lapis ya. Mungkin sekarang juga sudah digaungkan atau sudah banyak sekali pemberitaan tentang penggunaan masker itu harus double masker seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan, double masker di sini jangan kain-kain atau jangan medis-medis seperti itu ya. Tujuannya apa sih untuk double masker ini sebenarnya? Itu yang pertama, kalau kita perhatikan ya, saat kita menggunakan masker medis, itu kan kadang yang samping sebelah sini itu kan ini ya, longgar seperti itu ya, ada celah saat kita masuk. Lah itu saat kita double masker dengan menggunakan masker kain itu untuk mencegah tidak adanya rongga itu seperti itu. Kira-kira paham ya teman-teman? Kemudian juga kalau misalnya maskernya itu ada lipatan. Saya nggak bawa contohnya ini, mohon maaf. Itu kan kadang ada ya masker medis itu kan lipatan, ada lipatannya. Kalau masker medis itu kan sudah jelas mana yang depan, mana yang belakang, mana yang harus digunakan di bagian atas dan bawah seperti itu. Nah, kalau untuk masker kain itu harus diperhatikan juga. Kalau misalkan ada lipatan saat seperti masker medis itu lipatannya harus mengarah ke bawah. Kenapa sih kok harus menghadap ke bawah seperti itu? Karena kalau misalnya lipatannya itu menghadap atas, itu nanti kan bakal menampung debu, kemudian juga bakteri-bakteri yang lain seperti itu. Sejauh ini paham ya? Yang kedua itu menjauhi kerumunan seperti itu. Kemudian juga yang ketiga mencuci tangan pakai sabun. Harus pakai sabun ya teman-teman. Kalau misalnya tidak ada pakai sabun ya harus menggunakan hand sanitizer seperti itu. Tapi ketika di suatu tempat kok ada tempat cuci tangan dan ada hand sanitizer, itu lebih baik kita menggunakan mencuci tangan seperti itu. Karena lebih efektif mencuci tangan daripada hand sanitizer. Karena hand sanitizer juga nanti kalau kita keseringan menggunakan hand sanitizer itu nanti tangan kita jadi kering seperti itu. Next Kak. Lah, yang kedua itu meningkatkan imun. Meningkatkan imunnya itu dengan apa? Yang pertama olahraga. Olahraga di sini nggak usah yang berat-berat seperti itu ya, yang workout yang berat atau yang gym gitu. Kalau misalnya sudah terbiasa, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum terbiasa, bisa nih minimal banget lah seminggu sekali teman-teman bisa olahraganya itu yang ringan aja, misalnya stretching di depan rumah seperti itu, atau juga
jogging-jogging kecil di depan rumah gitu kan. Mungkin juga saat awal-awal pandemi kalau teman-teman perhatikan kemarin banyak banget ya yang bersepeda, mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang bersepeda seperti itu. Yang kedua, makan gizi seimbang. Makan gizi seimbang ini harus diperhatikan. Kalau dulu kita kecil ya, itu terkenalnya itu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang itu sudah berganti jadi 4 bintang. Jadi 4 bintang itu tidak hanya untuk anak balita. Mungkin di sini sudah pernah ini ya, dengar sekilas tentang 4 bintang. 4 bintang itu apa? Yang pertama ada karbohidrat. Yang kedua itu ada protein hewani. Kemudian ada protein nabati. Dan yang terakhir itu vitamin dan mineral seperti itu. Jadi harus diperhatikan banget nih, makanya juga unsur 4 bintang itu harus selalu ada di setiap menu makan kita seperti itu. Makanya nggak harus yang mahal ya, mungkin harus yang salmon lah atau misalnya bayam merah gitu, tidak perlu ya. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu dimanfaatkan seperti itu. Kemudian juga kelola stres. Ini yang penting banget nih, mungkin di sini teman-teman ada yang masih kuliah atau juga kerja WFH, kemudian kuliahnya juga online gitu kan, rasanya stres ya, pengen offline seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter kelola stres. Jadi rasanya itu stres misalnya online terus bosen kan, jadinya stres gitu. Kita harus pinter-pinter kelola stres. Kalau misalnya pagi ada kuliah online, kemudian sore juga ada kuliah online lah, di sela-sela itu kita bisa me time, bisa mungkin nonton drakor, kemudian atau apapun hobi yang kalian punya itu dimanfaatkan seperti itu, agar kita bisa memanage stres itu dengan baik. Yang penting sekali itu di saat pandemi seperti ini, kita itu harus bahagia ya teman-teman. Kalau kita bahagia itu kan bawahnya happy ya. Jadi kita melakukan aktivitas apapun itu rasanya senang-senang aja. Jadi imun kita juga akan meningkat seperti itu. Nah, yang terakhir itu istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup untuk usia kita ya, usia produktif itu sehari itu 6-8 jam. Jadi teman-teman harus manfaatkan itu, istirahat yang cukup. Kalau bisa, kalau memang tidak ada aktivitas apapun, misalnya lembur atau apapun, jangan begadang hanya demi drakor gitu misalnya, jangan ya. Next. Nah, yang terakhir itu bantu imun melawan virus dengan apa? Dengan vaksinasi COVID-19. Saat ini program pemerintah itu kan sedang digiatkan sekali ya vaksinasi COVID-19. Hampir setiap hari itu ada, kemudian juga hampir di semua tempat, di semua daerah itu sudah menyediakan vaksinasi COVID-19. Jadi buat teman-teman nih yang belum vaksinasi COVID, kita cari info mana sih yang menyediakan vaksinasi COVID ini untuk kita yang usia produktif gitu ya. Di sini teman-teman ada yang sudah vaksinasi COVID? Boleh dijawab lewat chat atau lewat langsung. Belum. Belum. Kenapa nih belum? Belum tahu. Belum. Atau masih ragu? Mungkin masih banyak ragu ya, banyak berita-berita tentang vaksin yang katanya menyebabkan A, B, C gitu ya. Kalau misalnya ada berita seperti itu, kita jangan telan mentah-mentah ya, kita harus cross-check lagi berita ini tuh benar atau tidak, kemudian sumbernya juga kita harus cari tahu sumber ini tuh dari mana, seperti itu. Bahkan sekarang nih nakes mau dosis ketiga seperti itu, karena ya memang kasus COVID di Indonesia saat ini kan sedang melonjak banget ya, lebih parah dari tahun kemarin saat awal-awal pandemi seperti itu. Jadi mumpung vaksinasi ini gratis, kemudian juga banyak tersedia, ayo buat teman-teman yang masih ragu dimantepin lagi, yang masih kira-kira masih belum mantep, dicari lagi info-info tentang tentang vaksinasi ini seperti itu. Manfaatnya apa? Lebih banyak manfaatnya atau
kerugiannya seperti itu. Jadi kalau misalnya mumpung ada, lebih baik vaksin sekarang daripada besok-besok seperti itu. Karena kan sekarang juga di masa PPKM saat ini kan, saat kita mau berpergian gitu kan harus diwajibkan ada surat keterangan vaksin minimal dosis yang pertama seperti itu ya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman nih tiba-tiba ada urusan mendadak harus pergi keluar kota misalnya, sedangkan belum vaksin, kemudian juga mau cari vaksin susah seperti itu. Jadi mumpung sekarang masih banyak tersedia, lebih baik vaksin sekarang seperti itu ya. Oke, siap. Nah, ini kita bahas ke dampak positif dari pandemi. Mungkin teman-teman di sini banyak yang berpikir, apa sih dampak positif? Kayaknya lebih banyak dampak negatifnya kan daripada positifnya seperti itu kan ya. Kita mau berkegiatan terbatas, mau ngapain aja serba terbatas seperti itu. Mana-mana harus prokes seperti itu, harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Mau pergi keluar kota tidak sebebas dulu, mau mengadakan acara mungkin seperti contohnya hari ini ya, webinar. Mungkin kalau misalnya tidak ada pandemi bisa dilaksanakan secara offline, tapi karena pandemi jadi harus online seperti itu. Kuliah yang harusnya offline jadi online. Kan mungkin mikirnya, banyak negatifnya nih daripada positifnya gitu. Tapi jangan salah ya, ada dampak positifnya juga nih dari pandemi ini. Seperti itu. Yang pertama itu ada penggunaan masker. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kok bisa sih penggunaan masker ini berefek positif di era pandemi seperti ini? Kira-kira apa dampak positifnya? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu nggak nih? Nggak tahu, tolong dikasih tahu dong. Nggak tahu ya. Iya, yang pertama penggunaan masker. Selain kalau kita sadar ya, selain mencegah dari penularan COVID-19, itu bisa menghindarkan kita dari penularan penyakit yang lain. Contohnya di saat musim pancaroba seperti ini ya, pagi panas banget, tahu-tahu sore hujan seperti itu kan. Musim pancaroba ini rawan sekali kalau kita biasa mengenalnya itu flu biasa ya, flu yang pada umumnya. Nah, itu kan kita juga bisa mencegah itu karena penyakit flu itu kan penularannya lewat udara juga ya. Nah, itu kita juga bisa menghindari dari penularan virus itu. Kemudian juga dari TBC. Tahu ya, TBC, tuberkulosis, itu penularannya lewat udara. Mungkin kita berpikir bahwa kan kita nggak ketemu orang TBC seperti itu. Mungkin aja kan bayangan teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita nggak ada yang terkena TBC, tapi kan saat kita misalnya harus pergi keluar rumah, siapa tahu kan gitu. Nah, itu juga bisa menghindarkan kita dari penularan TBC. Penularan TBC ini juga termasuk cepat ya teman-teman, angka kematiannya itu tinggi, sama seperti dengan COVID ini, seperti itu. Penggunaan masker juga, mungkin dulu teman-teman kalau misalnya pergi naik motor, nggak pernah kebiasa menggunakan masker, jadi kan menghirup udara kotor ya. Nah, itu juga dengan penggunaan masker kan jadi lebih terfilter lagi udara yang kita hirup, seperti itu. Yang kedua itu rajin olahraga. Nah, diperhatikan lagi ya, setahun ini kita pandemi banyak sekali tren-tren olahraga yang diberitakan. Misalnya kemarin bersepeda banyak banget yang sampai harga sepeda melambung tinggi. Kemudian juga kemarin juga sempat ada kasus di Jakarta yang sepeda motor lawan pesepeda seperti itu ya. Nah, itu juga kan orang yang mungkin yang tadinya itu nggak pernah olahraga jadi rajin olahraga. Kemudian juga yang tadinya nggak pernah, hanya sekedar stretching pemanasan di depan rumah jadi lebih rajin lagi. Kemudian juga berjemur di depan rumah. Itu juga ada manfaatnya untuk menyerap vitamin D ke dalam tubuh. Tapi perlu diperhatikan juga ya, untuk berjemur di depan rumah itu efektifnya itu sekitar jam 9 sampai jam 10 itu, dan itu berjemurnya nggak usah lama-lama sampai berjam-jam ya, hanya cukup dengan
15 sampai 30 menit itu saja sudah cukup. Ya tengah-tengah lah 30, jangan sampai lebih dari itu. Karena nanti juga malah kita yang sunburn ya. Kemudian juga nanti panas juga kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mengubah pola makan. Yang tadinya makan sembarangan, makan junk food, makan goreng-gorengan, kemudian juga makannya yang apalagi anak kos nih biasanya makannya itu tidak terkontrol sembarangan seperti itu. Makanya juga tidak nggak rajin ya 3 kali sehari itu. Lah di saat pandemi ini kalau kita perhatikan lagi banyak orang yang sudah mengubah pola makan karena dia sadar dia pengen sehat, tidak pengen tertular dari orang lain seperti itu. Jadi dia melakukan berbagai cara untuk mencegah itu dengan salah satunya itu dengan mengubah pola makan. Buat teman-teman juga nih mengubah pola makan misalnya yang tadinya sehari kok cuma 2 kali atau cuma sekali. Biasanya yang anak kos nih sarapan sekaligus makan siang seperti itu. Ya sekarang diubah. Jadi makannya itu 3 kali sehari dan harus tepat waktu. Sarapan itu sekitar jam 7, antara jam 7 sampai jam 8. Kemudian juga makan siangnya itu sekitar jam 12 sampai jam 1. Kemudian nanti makan malamnya itu sekitar jam 5 sampai jam 7-an lah, sekitar jam segitu, antara jam segitu. Kemudian juga pola makannya yang tadinya makan junk food, makan goreng-gorengan terus, makan nggak ada sayur, nggak ada buah gitu ya. Harus diubah lagi nih, harus rajin makan sayur, makan buah seperti itu. Makan itu kita juga harus ada sayur, ada buah, ada protein hewani, ada protein nabati seperti itu. Kita juga harus rajin minum air putih. Itu penting banget ya minum air putih. Minimal itu 2 liter sehari. Itu minimal ya. Sering ke kamar mandi, sering BAK nggak apa-apa, yang penting ginjal kita sehat gitu ya teman-teman. Karena banyak sekali saat sekarang ini di usia produktif, usia kita ya sekitar 20-an lah. Itu banyak loh yang gara-gara dia itu jarang minum air putih, dia harus cuci darah seminggu sekali seperti itu. Kan nggak mau ya kita seperti itu. Jadi kita harus mengubah pola hidup kita jadi lebih sehat lagi. Kemudian kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan di sini seperti tadi kualitas udara. Kualitas udara di lingkungan kita di Indonesia ini karena ada pandemi ini kan banyak penerapan yang ada PPKM, kemudian juga pembatasan itu ya, itu kan jadi aktivitasnya kita terbatas. Jadi orang-orang itu jarang yang aktivitas di luar rumah. Yang tadinya kemana-mana berkendaraan seperti itu, jadi sekarang lebih berkurang lagi, jadi lebih sepi lagi. Nah, itu mempengaruhi kualitas udara kita. Kualitas udara kita itu jadi lebih bersih lagi, lebih sehat lagi dibandingkan dulu sebelum ada pandemi itu di Indonesia khususnya di Jakarta itu kualitas udaranya itu sangat buruk. Udah ibaratnya itu udah nggak bagus ya buat kita, tapi sekarang dengan pandemi ini kualitas udara kita jadi jauh lebih sehat lagi seperti itu. Jadi ada efek positifnya seperti itu. Kemudian kebersihan hygiene di sini dari diri kita. Jadi kita yang tadinya misalnya nggak pernah minum suplemen, jadi rajin minum suplemen seperti itu ya. Kemudian tadi yang nggak pernah berjemur, jadi rajin berjemur. Kemudian yang tadinya nggak pernah olahraga, jadi rajin olahraga. Kemudian yang tadinya nih kadang makan aja nggak pernah cuci tangan, sekarang jadi rajin cuci tangan. Kemana-mana harus cuci tangan, bawa hand sanitizer seperti itu. Sampai sejauh ini paham ya teman-teman? Paham. Mungkin bisa next. Nah ini ada biasakan memakai masker medis. Saat ini kemampuan melindungi masker yang dianjurkan, masker medis, kemudian juga masker yang tidak dianjurkan itu masker scuba yang sudah saya sampaikan tadi itu karena
tipis banget. Itu sudah tidak dianjurkan lagi. Itu masih bisa menembus. Kemudian juga masker lapis 1. Saat kita membeli masker medis juga harus diperhatikan ya teman-teman, karena ada saya pernah beberapa kali beli masker medis itu nggak 3 lapis, jadi hanya 1 lapis aja, jadi tipis banget. Jadi tuh sama aja gitu, hanya judulnya aja nih masker medis, tapi ternyata masih tipis banget, itu masih kurang efektif seperti itu. Jadi harus di double seperti itu. Kemudian juga masker kain juga harus diperhatikan lapisannya. Sebenarnya masker kain masih boleh, cuma kurang efektif nih di bawah juga harus diperhatikan. Kalau kita menggunakan masker itu harus menutup dari hidung sampai dagu sini ya, jangan banyak nih. Saya bukan beberapa kali, malah banyak banget menemui orang-orang kalau pakai masker itu hanya mulutnya aja yang ditutupi, kan sama aja seperti itu, karena kita masih bisa menghirup si virus ini seperti itu. Kemudian juga kalau saat kita misalnya mau makan, kan masker kadang diturunkan ya ke dagu seperti itu. Jadi kalau misalnya mau makan lebih baik itu dilepas kemudian dilipat disimpan seperti itu. Karena kan nanti di daerah sini kan kita mungkin aja itu kan sudah ada terkontaminasi virus dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari teman-teman. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau sudah cukup jelas semuanya? Mungkin gini Mbak, pertanyaan nanti aja mungkin ya Mbak ya, setelah Oh iya, boleh. Iya boleh. Udah nih Mbak, sudah. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan atau ada yang mau diklarifikasi. Mungkin saya cukupkan dulu. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita dengarkan pemateri yang pertama terkait dengan dampak positif dari bidang kesehatan pandemi COVID-19. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan membahas dampak positif dari bidang pendidikan yang akan disampaikan oleh Mas Hernanda. Ya. Pada Mas Hernanda. Sudah siap, Mas? Halo, sudah siap? Mas Hernanda? Ya, belum diaktifkan Mas Hernanda. Cek. Ya. Nah. Ya, bisa ya, Mas? Oke, sudah. Oke. Kepada Mas Hernanda, silahkan dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman sekalian yang saya hormati, Ketua Pelaksana dalam kegiatan ini, dan serta teman-teman maupun peserta sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah di sore hari ini mungkin yang di tempat saya ini cerah, nggak tahu di tempat teman-teman. Sebelum lanjut mungkin perkenalan dulu. Nama saya Hernanda Agustiawan. Asal saya dari Belitung, Bangka Belitung. Sekarang saya mengajar atau menjadi guru di salah satu madrasah aliyah di MA Darul Arafah.
Mungkin segitu untuk perkenalan dari saya. Mungkin Mas Rofik bisa share screen-nya, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Oke, di Zoom aja, Mas. Ya, baik. Ini dampak positif pandemi COVID-19 ya dalam bidang pendidikan. Nah, itu apa aja nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Ya, next, Mas. Oke, baik. Sebelum lanjut, mungkin kita kembali ke dahulu-dahulu. Mungkin sebelum pandemi itu, sebelum pandemi COVID-19, dulunya pendidikan khususnya dalam pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau secara offline. Nah, ini tentunya menjadi hal yang menyenangkan. Kenapa begitu? Bisa bertemu dengan guru, bisa bertemu dengan teman-teman pastinya, ya kan? Nah, inilah yang membuat kita lebih bahagia ketika sebelum pandemi dalam proses pembelajaran. Nah, setelah pandemi ada, ternyata kita tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, saat pandemi ini, otomatis kita harus melakukan pembelajaran secara tatap muka ataupun secara virtual, biasa dilakukan secara online atau dalam jaringan. Next, Mas. Ya, meskipun begitu, sudah ada edaran dari Kementerian Pendidikan bahwa kalau zona hijau dan kuning bisa melakukan sekolah tatap muka. Hal ini dikarenakan tergantung juga kepada dinas pendidikan ataupun hal-hal yang berkaitan lanjutan di pihak sekolah tersebut. Nah, ini saya dapat di salah satu webinarnya dari Kemendikbud. Oke, next, Mas. Ya, kita tentunya pada saat pandemi seperti ini ada beberapa perubahan dalam pendidikan yang menjadikan kita untuk lebih berinovasi. Kenapa berinovasi? Ya, kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita, bagaimana bisa pendidikan atau pembelajaran itu bisa maksimal seperti itu. Selain itu juga dituntut untuk lebih siap dalam berbagai teknologi yang ada. Entah itu teknologi yang menggunakan laptop, handphone, ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, perubahan dalam dunia pendidikan pada saat pandemi COVID-19 tentunya memiliki polemik dalam pelaksanaannya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut diantaranya ada juga yang dampak negatif dan ada yang dampak positif. Dan mungkin saja dampak negatif itu lebih banyak mungkin dibanding dengan dampak positif. Namun pada hari ini kita akan membahas mengenai dampak positifnya seperti itu. Next, Mas. Nah, apa saja sih yang ada dampak positifnya? Nah, ini beberapa literasi yang saya temukan. Ada kurang lebih 8 yang mungkin bisa dijadikan sebagai dampak positif bagi dunia pendidikan. Yang pertama yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan. Kedua, banyak muncul aplikasi pembelajaran online. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, munculnya kursus online gratis. Dan mungkin saja dari teman-teman pernah mengikuti hal seperti ini. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Kelima, adanya kolaborasi orang tua dan guru. Dan keenam, guru menjadi akrab dengan dan melek teknologi. Yang ketujuh, nanti internet sebagai sumber informasi positif. Dan yang ke-8, siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Nah, 8 dampak ini nanti kita akan jelaskan seperti itu. Next, Mas. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama ini, memacu percepatan transformasi pendidikan. Ya, transformasi pendidikan ini maksudnya perubahan dalam segi pendidikan. Nah, di dalam pandemi COVID-19, banyak sekolah yang akhirnya tutup, yang kurang lebih itu di awal Maret kalau nggak salah, atau April seperti itu. Ini bertujuannya untuk pemutusan
rantai virus COVID-19 seperti itu. Meskipun begitu, pemerintah baik dari kementerian maupun dinas pendidikan telah memperlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang sering kita dengar dengan sebutan PJJ atau yang disebut juga dengan pembelajaran dalam jaringan. Nah, dalam jaringan ini yang kita sebut juga dengan pembelajaran online seperti itu. Nah, sistem berbasis teknologi menjadikan kita melek teknologi. Kenapa transformasi pendidikan dengan melek teknologi ini berhubungan? Nah, karena dengan teknologi ini bisa kita dapat melakukan pembelajaran jarak jauh tadi. Nah, ini sejalan juga dengan era sekarang, yaitu era revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang mungkin terus berkembang. Next, Mas. Ada satu lagi. Ya, bahkan seiring berjalannya waktu, transformasi pendidikan ini, sekolah pun bisa juga melaksanakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru melalui platform online. Hal ini bertujuan untuk pencegahan rantai virus corona seperti itu. Kenapa menggunakan platform online? Nah, ya ini karena kita hanya ingin memutuskan rantai COVID-19. Nah, seperti itu. Ya, yang kedua, banyak muncul aplikasi pembelajaran online. Nah, banyak. Mungkin ini hanya 2 yang saya tampilkan, tapi nanti mungkin dari teman-teman juga sudah banyak mengeksplor aplikasi-aplikasi pembelajaran online yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, dalam hal ini, aplikasi pembelajaran ini dikembangkan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pembelajaran online. Contohnya, di sini saya ambil contoh Zoom yang seperti kita gunakan. Nah, terus Google Meet. Zoom ini ya seperti yang kita harapkan bisa berbagi walaupun hanya ketemu dengan melihat muka saja kali ya. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya waktunya ada dan kesempatannya ada bisa bertemu langsung seperti itu. Next, Mas. Ya, yang ketiga. Nah, ini tadi munculnya kursus online gratis. Maaf, itu tipe kursus ya. Kursus online gratis ini berkembang saat tengah pandemi. Nah, dimulai ada yang gratis dan ada juga yang diskon. Nah, yang gratis ini kalau nggak salah dulunya dimulai dari Ruang Guru seperti itu. Dan ada juga nanti paket-paketnya yang berupa diskon. Nah, dari beberapa kursus online ini, yang pertama yaitu Ruang Guru, Zenius, Ruang Belajar, Weaver, dan mungkin lain sebagainya yang bisa digunakan. Nah, mereka mempunyai hashtag yaitu belajar dari rumah aja seperti itu. Nah, dengan belajar dari rumah aja, insya Allah akan terhindar dari virus COVID-19 seperti itu. Lanjut, Mas. Ya, yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Nah, ini berkaitan dengan tenaga pendidik maupun ilmuwan-ilmuwan pada saat sekarang ini. Nah, pandemi ini tidak menjadikan surut dengan ide-ide seperti itu. Nah, seperti contohnya ilmuwan, peneliti, dosen, maupun juga guru. Nah, mereka mencoba melakukan eksperimen dan menemukan kreativitas baru sesuai dengan kemampuannya. Kalau ilmuwan, misalnya ilmuwan dan peneliti bisa mengarahkan ke bagaimana sih COVID-19 ini bisa diselesaikan seperti itu. Kalau dosen maupun guru nanti berujung kepada proses pembelajaran yang efektif dan efisien dan serta menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, misalnya kalau kita Zoom seperti ini, gimana biar bisa efektif dan efisien seperti itu dan bisa menyenangkan tentunya dan tidak membosankan seperti itu. Baik, lanjut, Mas. Ya, yang kelima ini kolaborasi orang tua dan guru. Nah, selama pandemi pastinya para pelajar menghabiskan waktunya pasti di rumah, meskipun pada kenyataannya ada pun anak-anak sebagian yang mungkin nggak belajar di rumah, mungkin bermain sama temannya yang kita tahu sekarang ini ya.
Nah, hal ini membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru. Kenapa ada kolaborasi orang tua dan guru? Hal ini bisa menjadikan belajar online-nya itu bisa efektif. Nah, misalnya kalau ada orang tua yang gimana sih cara menyelesaikan soal ini, nah bisa kolaborasi dengan guru membantu menyelesaikannya, baru diajarkan kepada anaknya. Seperti itu. Nah, kolaborasi inovatif ini dapat mengatasi berbagai keluhan selama pembelajaran online. Ya, yang itu saya sebutkan tadi. Kalau misalnya ada kendala dalam pembelajaran, orang tua bisa bercerita dengan gurunya supaya bisa menyelesaikan tugasnya seperti itu. Oke, next, Mas. Oke, mohon maaf terputus tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu guru menjadi akrab dan melek dengan teknologi. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu mungkin yang jadi guru. Bisa next sekali lagi, Mas. Nah, tidak dapat dipungkiri dalam pembelajaran di tengah pandemi ini, tentunya metodenya yaitu online atau dalam jaringan. Meskipun ada beberapa sekolah yang menggunakan 50% di sekolah maupun 50%-nya secara online seperti itu. Nah, penggunaan perangkat teknologi yang sangat dibutuhkan. Tentunya walaupun sudah ada teknologinya, kita juga perlu belajar cara mengoperasikannya seperti itu. Nah, hari ini perlu adanya pelatihan bagi guru-guru. Tujuannya memberikan pembinaan dalam metode pembelajaran. Nah, saya kurang lebih 2 minggu yang lalu pernah mengikuti pelatihan dari Kementerian Agama karena saya ngajar di madrasah, jadi mengikuti Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini sudah meluncurkan Alive Education. Nah, ini sebagai media buat pembelajaran online seperti itu. Nah, ini lumayan banyak fungsinya. Jadi dengan teknologi ini bisa membuat pembelajaran lebih asik lagi seperti itu. Ya, yang ketujuh, next, Mas. Ya, yang ketujuh ini internet sebagai sumber informasi positif. Nah, kalau proses pembelajaran offline dulunya kan kita lebih cenderung menggunakan buku cetak ya sebagai pelajar utama. Buku cetak maupun buku lainnya yang bisa dijadikan sumber belajar. Tentunya online ini jauh lebih luas dibanding dengan pembelajaran offline. Kita bisa mengakses menggunakan online dari internet ya, yang sering kita dengar yaitu kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak bisa diselesaikan, silakan googling aja, istilahnya kan seperti itu. Nah, dengan Google ini mungkin bisa menemukan berbagai referensi yang kuat dalam menjadikan sumber belajarnya. Internet ini tidak digunakan hanya sebagai sarana hiburan atau bermain saja. Nah, bisa juga dijadikan sebagai informasi buat pembelajaran. Nah, sekarang kan banyak buku yang menggunakan buku digital. Nah, ini bisa kita dapatkan dari sumber internet seperti itu. Selain buku digital, ada juga video pembelajaran. Misalnya mendapat dari YouTube seperti itu, maupun channel-channel lainnya. Meskipun begitu, tetap pendampingan dari orang tua dan guru juga harus tetap dikuatkan, karena bertujuannya itu tidak ada salah paham dalam penyampaian materi seperti itu, sehingga informasinya itu jelas dan tidak
ada kekeliruan atau hoax seperti itu. Nah, yang terakhir ini, next Mas. Ya, yang terakhir ini siswa lebih merasa diawasi ternyata dari orang tua secara langsung. Karena lumayan lama di rumah dan orang tua tentunya mengawasi Allah. Cek. Ya. Ya, ini mohon maaf tadi laptopnya lowbat. Nah, ini yang ke-8 terakhir yaitu pengawasan dari orang tua. Nah, pengawasan dari orang tua ini merupakan faktor utama dalam bagi anak tersebut. Karena apa? Dengan pengawasan orang tua tersebut menjadikan anaknya itu bisa lebih berprestasi dalam pembelajarannya seperti itu. Mungkin di next saja, Mas. Ya, di next saja. Ya, terima kasih. Mungkin begitu dampak positifnya, adapun kekurangannya yaitu mungkin dari saya bisa nanti untuk berkolaborasi lagi atau mengingatkan kepada saya apa saja sih dampak positifnya bagi dunia pendidikan. Mungkin segitu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima Ya, kasih Mas sesuai. Nanda atas waktunya yang sudah tadi menjelaskan tentang dampak positif dari pandemi dari bidang pendidikan. Jadi dapat disimpulkan ya dari dampak pandemi ini ternyata memiliki dampak positif maupun negatif. Di antaranya dampak kesehatan tadi yang sudah Mbak Irnafa. Tadi katanya dampak positifnya adalah kita mulai masuk ke dalam transisi ke model kehidupan baru, diantaranya mulai menerapkan hidup sehat, terus pola makan dijaga, menjaga stres, terus rajin berolahraga, terus rajin mencuci tangan. Kemudian dampak positif dari dunia pendidikan sendiri tadi mulai timbulnya beberapa aplikasi-aplikasi tentang pembelajaran, terus guru mulai menerapkan learning discovery learning, model pembelajaran penemuan-penemuan baru. Jadi itu dampak positif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab ya. Pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Oh ya, ini dari Rizky. Dari Rizky. Izin bertanya buat Mbak Nafa, kalau sudah terkena gejala yang hampir dikatakan COVID-19 seperti demam, pusing, dan hilang penciuman, apakah masih berkemungkinan terkena COVID kembali? Kebetulan ini kasus teman kos saya seminggu yang lalu, tapi karena anak kos jadi tidak sempat tes COVID. Jadi sampai sekarang sudah sembuh hanya dengan isolasi mandiri dan tidak diketahui pasti apakah itu COVID atau virus
apa? Terima kasih. Halo Mbak Irnafa. Ya, bentar ya. Saya baca ulang ya. Hmm. Ini mungkin maksudnya Kak Rizky, dia pernah sebelumnya pernah konfirmasi positif, kemudian sekarang muncul gejala lagi, mungkin gitu ya Kak? Atau gimana? Jadi dia reinfeksi gitu mungkin ya. Sebenarnya reinfeksi, kalau misalnya yang dimaksud itu temannya yang seperti itu, ya dia bisa reinfeksi, tapi kalau misalnya ada gejala seperti itu, demam, pusing, hilang penciuman, memang mengarah ke arah COVID. Tapi kalau misalnya kita tidak tes, misalnya antigen ataupun PCR, kita tidak bisa langsung mendiagnosis bahwa dia itu, oh dia COVID, oh dia bukan, seperti itu. Jadi memang untuk memastikan dia sebenarnya COVID atau enggak ya dengan tes tadi itu, bisa antigen atau PCR. Kemudian juga kalau misalnya tidak sempat tes COVID, sampai sekarang sudah sembuh hanya dengan isolasi mandiri. Kalau misalnya dia nggak sempat tes COVID, tapi dia isolasi mandiri, dan isolasi mandiri selama 14 hari, ya itu ya nggak masalah. Yang penting dia selama isolasi mandiri itu tidak berkontak dengan orang lain, tidak berkontak langsung dengan orang lain, tidak berbaur dengan teman-temannya seperti itu nggak masalah sih. Yang penting dia sudah isolasi mandiri tadi itu ya. Tapi lebih baiknya sebenarnya ya dengan tes. Jadi kita kan tahu apakah temannya itu benar COVID atau bukan, karena kan demam, pusing, hilang penciuman kalau dengan orang yang flu biasa aja itu bisa seperti itu. Kira-kira menjawab nggak nih Kak? Sebenarnya kalau misalnya dia misalnya terkena COVID ya, kemudian dia isolasi mandiri meskipun tanpa tes ya nggak masalah sih, karena selama 14 hari itu tanpa ada keluhan itu nanti virusnya itu tidak akan menginfeksi gitu. Paham nggak maksudnya nih? Oh, ya. Kira-kira menjawab belum nih Kak Rizky? Cukup menjawab, terima kasih. Cukup katanya. Oke. Ini dari pertanyaan ya, ini ada yang nanya lagi, harus melakukan vaksin lagi atau bagaimana, karena ada beberapa info yang mengatakan sudah terpapar COVID dan sembuh tidak harus melakukan vaksinasi. Orang yang sudah pernah terkonfirmasi COVID, yang sudah pernah terpapar COVID itu tetap harus melakukan vaksinasi. Tapi ada tapinya nih. Dia minimal apa maksimal ya? Dia sudah dinyatakan sembuh itu sudah minimal 3 bulan yang lalu. Jadi misalnya hari ini dia mau vaksin, nah dia terkonfirmasi positifnya sudah lebih dari 3 bulan yang lalu, itu boleh gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih kok harus nunggu 3 bulan seperti itu ya? Karena saat kita sudah terpapar COVID-19, itu nanti tubuh kita itu sudah membentuk antibodi secara alami dari si virus yang menginfeksi kita tadi. Tapi antibodi itu hanya bertahan, hanya maksimal, hanya efektif itu selama kurang lebih 3 bulan itu. Makanya kenapa kalau orang yang sudah terpapar COVID lebih dari 3 bulan itu harus divaksin. Karena itu tadi, antibodi yang ada di dalam tubuh itu sudah tidak efektif lagi, sudah tidak maksimal lagi untuk membantu tubuh kita, istilahnya udah nggak efektif lagi membantu kita memerangi si virus ini, melawan si virus ini, seperti itu. Jadi meskipun dia sudah terpapar COVID, harus tetap divaksin seperti itu. Sudah menjawab belum? Rizal? Atau ada pertanyaan lagi? Jelas ya Kak Rizal?
Sudah cukup, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Mbak, saya ingin bertanya, Mbak. Ya, boleh. Kan aneh, saya udah 2 kali kan divaksin. Nah, apakah itu Ya. udah termasuk kebal gitu terhadap virus tersebut? Iya, Gimana? pasti banyak yang teman-teman di sini, banyak banget memang yang menanyakan itu. Saya coba jawab ya. Saya jelaskan sedikit dulu kenapa sih kok harus 2 kali dosis seperti itu. Yang perlu diketahui, yang dosis pertama itu ya teman-teman, itu untuk pengenalan tubuh kita terhadap virusnya. Jadi istilahnya tuh kayak, oh ini loh ada virus, namanya virus corona. Kira-kira tubuh kita ini harus melakukan perlawanan seperti apa, caranya seperti apa, bala tentaranya itu harus yang seperti apa, seperti itu. Kemudian nanti baru yang dosis kedua itu nanti membentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, yang perlu dipahami, banyak sekali orang tuh salah konsep. Salah konsepnya itu apa? Orang itu berpikiran kalau misalnya sudah divaksin itu kita berarti kebal, gitu ya. Bukan kebal sepenuhnya 100% ya teman-teman, tapi perlu saya luruskan, kalau misalnya kita sudah divaksin, itu kita masih bisa terkena COVID-19. Tapi itu biasanya gejalanya lebih ringan. Jadi tubuh kita itu kan sudah tahu nih ada virus. Jadi gejala yang kita alami itu akan jauh lebih ringan dibandingkan orang-orang yang belum divaksin. Misalnya ada beberapa kasus, dia sudah divaksin 2 kali, tapi dia bisa terpapar COVID dan dia punya asma. Orang kalau pas dia terpapar COVID, asmanya dia itu terkontrol, artinya nggak mengalami sesak nafas, asmanya itu saat terpapar itu nggak yang. Jadi kalau misalnya kita sudah divaksin, kita juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Karena untuk, mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu ya, untuk membentuk herd immunity, artinya kekebalan itu ya, itu harus 70% dari penduduk yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nanti bakal terjadinya herd immunity seperti itu. Kalau misalnya sekarang kan belum ada, sekarang itu hanya baru sekitar 20% sampai 25% masyarakat di Indonesia yang sudah divaksin. Jadi kita masih bisa kemungkinan terkena, tapi itu tadi kalau misalnya kita sudah divaksin, gejalanya jauh lebih ringan, bahkan bisa dibilang kita tuh OTG, orang tanpa gejala seperti itu. Kira-kira sudah menjawab belum ini, Kak? Oh, udah, Pak. Oke, ini Mas Aswar mana ini? Atau langsung saya jawab ini, pertanyaannya Mas Rizky. Ini katanya kan tadi, yang aplikasi. Nah, itu aplikasinya Aleph Education. Nah, Aleph Education ini sebenarnya selama 6 bulan ke depan masih gratis gitu, katanya punyanya Aleph. Tapi kalau udah 6 bulan ke atasnya lagi katanya akan berbayar. Nah, ini bukan nggak bisa sih Mas, kayaknya udah ada ketentuan dari Kemenaknya. Jadi ada kayak login-nya gitu. Nah, login-nya ini ada dikasih dari Kemenaknya tersebut. Nah, misalnya
username-nya sama password-nya udah ada dari Kementerian Agama seperti itu. Jadi kita hanya login menyesuaikan dengan sekolah dan username dan password dari Kemenak tersebut. Mungkin seperti itu, Mas. Gimana, Mas Rizky? Oh ya, seperti Mas. Nanti bisa searching lagi atau YouTube banyak, Mas, ada yang Alep Education seperti itu. Nah, ini selanjutnya Mbak Hida tentang pendidikan. Nah, berarti ini kembali lagi ke pengawasan dari orang tua tersebut. Nah, tapi di sini kan pengerjaannya itu yang mengerjakan soalnya itu si orang tua ataupun kakaknya ya. Nah, kalau memang sih itu menjadi hal yang negatif. Nah, perlunya ini tadi pengawasan dari orang tua dan kolaborasi antara guru dan orang tua. Jadi kalau saya lebih condong ke orang tuanya. Jadi orang tua bisa sharing tentang anaknya, kenapa nggak bisa menyelesaikan soal tersebut. Nanti orang tua bisa sharing atau berbagi dengan guru. Nanti guru yang akan menjelaskan lagi gimana sih biar anak itu supaya belajar. Nah, ini kayak yang poin nomor 5 tadi. Tentunya perlu adanya kolaborasi guru dan orang tua. Nah, ini pun harus gurunya sama orang tuanya harus benar-benar sama-sama ngerti kayak gitu. Tujuannya biar apa nanti pembelajarnya itu lebih efektif kayak gitu, sehingga anak yang biasanya yang mengerjakan soalnya itu kakaknya atau orang tuanya, nah ke depannya supaya anaknya itu lebih mengerjakan gitu. Nah, tentunya dari guru pun punya metode ataupun model pembelajaran yang bisa diterapkan ke anak tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak Hida. Atau ada yang kurang jelas, Mbak Hida? Ya. Cukup. Iya, terima kasih, Mbak. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu Mas Ajwar, sepertinya ada. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini saya sedikit ingin bertanya tentang dampak. Maaf, dengan siapa? Mas Rijal. Namanya? Oh, Mas Rijal. Oke. Saya sedikit ingin bertanya tentang dampak positif pendidikan di era pandemi sekarang ini. Karena ini berkaitan dengan tugas akhir dari teman saya bulan lalu kami kerjakan. Ada beberapa hal yang orang tua maupun guru itu rasakan, ada beberapa kendala. Terus kendala yang pertama yaitu banyak orang tua yang mengeluhkan bahwa bukannya kurang pendampingan dari orang tua terhadap anaknya, karena kebanyakan anak sekarang ini dikasih gadget itu untuk bermain game, bukan untuk belajar online. Terus yang selanjutnya, keluhan yang kedua berkaitan dengan kuota, karena kebanyakan orang tua sekarang ini mengatakan bahwa untuk paginya mereka bekerja, sedangkan malamnya mereka harus kembali ke rumah. Sedangkan anak di rumah harus dididik karena mereka belajar online.
Jadi permasalahan seperti ini tuh cara untuk menanggulanginya seperti apa. Bahkan guru juga susah untuk memecahkan ketika mendapatkan permasalahan yang seperti ini. Karena berkaitan dengan ekonomi keluarga. Kebanyakannya seperti itu. Anak-anak kebanyakan dikasih gadget seharusnya untuk belajar, tetapi malah sebaliknya mereka bermain WA, WhatsAppan dengan temannya, janjian untuk main game, video callan, dan lain-lain. Yang seharusnya gadget yang dikasih dan paket yang dibeli oleh orang tua itu yang seharusnya untuk belajar online. Dikasih tahu sama orang tuanya, anaknya malah ya kebanyakan anak-anak zaman sekarang saya mengatakan kebanyakan anak-anak SD, SMP yang masih gila untuk bermain, yang karena terus isolasi mandiri di rumah karena dampak COVID sekarang ini. Jadi mereka ngerasa jenuh dan bosan yang seharusnya mereka bisa bermain di luar. Sehingga mereka meluangkan waktu untuk bermain game dan video callan dengan teman-temannya yang seharusnya mereka belajar, mereka kebanyakan tidak belajar. Mungkin hal seperti ini cara untuk menanggulanginya itu seperti apa? Mungkin yang saudara jelaskan tadi itu yang seharusnya terjadi, tapi realita yang terjadi di lapangan itu berbeda sekali. Jadi yang efektif itu seperti apa untuk menanggulangi ketika ada permasalahan yang seperti ini. Bahkan Menteri Pendidikan pun belum ada bantuan, misalnya kuota. Kuota itu kebanyakan hanya untuk bantuannya kerjasama dengan ruang guru. Kerjasama dengan ruang guru, sedangkan ruang guru kebanyakan sekarang ini itu prabayar. Mungkin seperti itu, Mas. Iya. Ya. Mungkin saya jawab sebisanya ya, Mas. Karena ya meskipun fakta di lapangannya seperti itu, dan saya pun biasanya sering menemukan hal yang seperti itu juga. Iya. Saya belum banyak membaca literasi lagi bagaimana cara menanggulanginya. Nah, kembali lagi mungkin menurut pendapat saya ini, Mas. Menurut pendapat saya, anak benar-benar harus diberikan istilahnya pendidikan karakter, tujuan gadgetnya itu buat apa dan digunakan untuk apa. Meskipun ya lumayan susah untuk merubah sesuatu. Untuk lebih jelasnya mungkin saya belum bisa juga menemukan bagaimana sih cara efektifnya dalam pembelajaran online ini biar tidak ada kesenjangan istilahnya, anak disuruh bikin tugas malah main game seperti itu kan, Pak. Nah, mungkin nanti ini kan nanti ada di YouTube ya, Mbak, ya Mas. Nah, mungkin nanti kalaupun saya ada menemukan bisa saya berbagi di komentar YouTube, mungkin seperti itu. Mungkin mohon maaf juga belum bisa memberikan jawaban yang puas bagi Masnya. Iya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa membantu menjelaskan karena ini adalah permasalahan kompleks yang terjadi di lapangan. Ya. Karena biar gimana pun kita sebagai orang yang terdidik seharusnya bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini baik di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan. Mungkin Mas Didit Haryadi bisa berbagi. Monggo teman-teman yang lain mungkin bisa menanggapi yang disampaikan Mas Rizky tadi. Atau mungkin Mas Didit mau menambahkan terkait yang disampaikan tadi. Atau kalau enggak, ini mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di mungkin ada webinar lanjutan atau mungkin nanti setelah diupload di YouTube kita bisa diskusi di kolom komentar di situ.
sambil menunggu yang lain, mungkin kalau ada yang mau menambahkan, karena juga mengingat waktu kita juga ini sudah mendekati jam 5 di waktu Indonesia Barat. Untuk waktu Indonesia Timur mungkin jam 6-an ya. Mungkin dah waktu-waktu yang kurang efektif untuk kita bisa lanjutkan lagi. Seperti itu, Mas Azwar masih gangguan atau sudah ada? Kalau sepertinya Mas Azwar sudah nggak ada. Mungkin saya ambil alih lagi karena terkait dengan waktu maupun koneksi dari teman-teman yang lain, dari Mas Azwar dan sebagainya. Dan saya rasa juga sudah cukup jelas. Mungkin ketika ada beberapa yang bisa didiskusikan lagi, mungkin bisa kita adakan webinar di lain kesempatan dengan tema-tema yang mungkin lebih kekinian lagi, seperti yang disampaikan tadi Mas Rizky, terkait dengan permasalahan yang saat ini terjadi di dunia pendidikan maupun di dunia kesehatan. Mungkin dari Mas Nanda, Mbak Nafa, mungkin ada terakhir ada yang mau disampaikan? Atau cukup? Mungkin terima kasih saja sudah memberi kesempatan. Mohon maaf jika belum puas dalam penyampaian ataupun jawabnya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Nanda. Mbak Nafa, mungkin ada sampaikan? Iya, sama ya. Terima kasih juga atas kesempatannya. Mau mengingatkan aja nih ke teman-teman, mungkin juga sudah bosan. Pokoknya jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatannya, dijaga imunnya, diatur pola makannya dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan lupa yang belum vaksin, ayo kita vaksin biar pandemi ini cepat selesai seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nafa sudah mengingatkan kembali terkait dengan vaksin. Mungkin nanti setelah ini akan ada, mungkin ada rencana untuk vaksin saya nanti. Semoga aja. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri 1, Mbak Nafa, sebagai promotor kesehatan di UPTD Puskesmas Patean, dan juga pemateri 2, Mas Nanda sebagai guru MA di Darul Arofah Belitung, dan juga Mas Azwar sebagai moderator yang sudah memandu jalannya acara pada sore hari ini, dan juga teman-teman panitia maupun peserta atas partisipasi dan diskusi pada sore hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dari adanya pandemi yang sedang melanda dunia ini. Saya ingatkan juga kepada teman-teman semua, seperti yang diingatkan Mbak Nafa tadi, patuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas, agar kita dapat sama-sama menekan jumlah orang terkena COVID-19. Baik, saya ingatkan bagi teman-teman peserta, untuk link presensi sudah ada di kolom chat, mungkin bisa diisi. Di situ setelah nanti mengisi, teman-teman akan dapat email sertifikat, atau nanti bisa diklik di link setelah submit. Di situ nanti akan ada materi maupun sertifikat yang teman-teman sudah inputkan namanya tadi. Mungkin seperti itu dari saya. Sampailah pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara dan juga teman-teman panitia pada sore hari ini mungkin banyak kata dan perbuatan atau banyak kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum Waalaikumsalam absen warahmatullahi wabarakatuh. bisa absen dulu, monggo. Oke, saya